Aku datang ke pernikahan itu tanpa ribut, tidak membawa amarah, tidak membawa keributan. Aku bahkan tidak berniat mengatakan satu kata pun. Aku hanya duduk di kursi tamu, mengenakan pakaian sederhana, dan membiarkan mereka melanjutkan acara seperti biasa. Musik tetap berjalan, senyum tetap dipaksakan. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Tidak ada yang curiga bahwa perempuan yang duduk diam di barisan tengah itu adalah istri sah dari pria yang sedang berdiri di depan altar. Sampai akhirnya, sesuatu yang sangat kecil terjadi. Sesuatu yang seharusnya tidak menghentikan apapun, tapi justru membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Suamiku berhenti bergerak. Pembawa acara terdiam. Dan di detik itulah, pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Halo, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Cerita yang akan kamu dengar bukan tentang teriakan, bukan tentang adu mulut, dan bukan tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang seseorang yang memilih diam, namun justru membuat kebenaran muncul dengan sendirinya. Kisah ini adalah pengalaman hidup yang penuh luka, pengkhianatan, dan keputusan-keputusan sunyi yang tidak pernah terlihat dari luar. Jika kamu merasa cerita seperti ini penting untuk didengar dan dibagikan, dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kisah-kisah nyata seperti ini terus memiliki ruang untuk disuarakan. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena apa yang terjadi setelah aku duduk di kursi tamu itu mengubah hidup banyak orang, termasuk hidupku sendiri. Aku tidak datang ke pernikahan itu dengan amarah. Bahkan sebelum berangkat, aku sudah menegaskan pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membuat keributan apapun. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Aku tidak ingin ada teriakan, tangisan, atau drama yang membuat orang-orang mengingatku sebagai perempuan yang merusak acara. Aku hanya ingin hadir, duduk, melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ada malam-malam panjang sebelum hari itu. Malam ketika aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap melihat kenyataan. Ada bagian dari diriku yang ingin berpura-pura tidak tahu, ingin tetap tinggal di rumah dan membiarkan semuanya berjalan tanpa kehadiranku. Tapi ada bagian lain yang lebih kuat, yang mengatakan bahwa jika aku tidak datang hari itu, aku akan terus hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Aku memilih pakaian yang sederhana, tidak mencolok, tidak berusaha terlihat istimewa. Aku ingin terlihat seperti tamu biasa, seseorang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pria di altar itu. Saat aku bercermin sebelum berangkat, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Wajahku tampak tenang, tapi mataku menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti kelelahan setelah terlalu lama menahan sesuatu sendirian. Ketika aku tiba di gedung pernikahan, suasananya begitu normal. Terlalu normal untuk sesuatu yang akan mengubah hidupku. Orang-orang tertawa, saling menyapa, dan sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang memperhatikanku saat aku melangkah masuk. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang bertanya siapa aku. Dan anehnya, itu membuatku merasa aman. Aku memilih duduk di barisan tengah, tempat yang tidak terlalu depan, tapi cukup dekat untuk melihat dengan jelas. Dari sana, aku bisa melihat altar, dekorasi, dan wajah-wajah yang tersenyum tanpa beban. Musik mengalun pelan mengisi ruangan dengan suasana bahagia yang terasa asing bagiku. Aku melipat tangan di pangkuan, menarik nafas pelan dan berusaha menjaga ritme jantungku tetap stabil. Aku tidak membawa apapun selain diriku sendiri. Tidak ada rencana, tidak ada kalimat yang kusiapkan. Aku bahkan tidak yakin apa yang akan kulakukan jika semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Tapi di dalam tas kecilku, ada satu benda yang sengaja kubawa. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditunjukkan jika kejujuran masih punya tempat di ruangan itu. Saat aku duduk di sana, aku sadar satu hal. Kadang keberanian bukan tentang bersuara paling keras. Kadang keberanian adalah memilih hadir tanpa suara dan membiarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Dan di babak pertama hari itu, aku memilih untuk diam. Aku duduk diam, menatap ke arah depan tanpa benar-benar fokus pada apapun.
Musik tetap mengalun. Suara langkah panitia terdengar samar. Dan pembawa acara mulai bersiap melanjutkan prosesi. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat suamiku berdiri di altar. Posturnya tegap, senyumnya rapi, seolah ia benar-benar berada di hari paling bahagia dalam hidupnya. Pemandangan itu menusuk, tapi aku menahannya. Aku tidak datang untuk bereaksi. Aku datang untuk menyaksikan. Aku mengenalnya terlalu lama untuk tidak memahami bahasa tubuhnya. Cara dia menghela nafas sebelum berbicara. Cara bahunya sedikit mengeras saat gugup. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang berbeda. Matanya mulai menyapu ruangan, perlahan, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Aku tidak tahu apa yang ia harapkan, tapi aku tahu ia tidak mengharapkan melihatku. Ketika pandangannya akhirnya bertemu denganku, waktu seakan melambat. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk melihat semuanya. Senyumnya tidak runtuh dengan keras. Ia menghilang pelan-pelan, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya berdiri tepat di depannya. Aku tidak mengubah ekspresi wajahku. Aku tidak menantang. Aku hanya ada. Dia cepat-cepat memalingkan wajahnya, mengatur nafas, mencoba kembali ke perannya. Tapi ada sesuatu yang sudah berubah. Gerakannya tidak lagi setenang tadi. Tangannya terlihat kaku. Tatapannya sesekali melirik ke arahku, lalu kembali menghindar. Dari kejauhan mungkin tidak ada yang menyadarinya, tapi aku tahu. Aku tahu itu adalah wajah seseorang yang sedang kehilangan kendali. Aku tetap duduk. Tanganku masih terlipat rapi di pangkuan. Aku ingin melihat sejauh mana ia bisa bertahan tanpa bereaksi. Aku ingin melihat apakah ia akan berani mengakui keberadaanku, atau justru berpura-pura bahwa aku tidak pernah ada. Di dalam dadaku ada campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sakit tentu saja, tapi juga ada rasa tenang yang aneh. Seolah aku akhirnya berdiri di posisi yang benar. Pengantin wanita di sampingnya mulai menyadari kegelisahan itu. Ia menoleh, berbisik pelan, mencoba memastikan semuanya baik-baik saja. Suamiku mengangguk cepat, terlalu cepat, lalu kembali menatap ke depan. Tapi ia tidak lagi sama. Kehadiranku, meski tanpa suara, sudah cukup untuk meretakan rencana yang ia susun rapi. Dan di saat itulah aku mengerti. Aku tidak perlu mengatakan apapun. Aku tidak perlu berdiri. Aku tidak perlu mengungkapkan siapa diriku. Karena sejak matanya menemukan mataku, kebohongan itu sudah mulai runtuh dari dalam. Dan ini baru permulaan. Perempuan itu berdiri di samping suamiku dengan senyum yang terlihat sempurna. Gaunnya rapi, rambutnya tertata, dan caranya berdiri menunjukkan satu hal. Ia merasa aman. Ia merasa hari itu adalah miliknya. Dari kejauhan, siapapun akan melihatnya sebagai pengantin yang beruntung, yang akan memulai hidup baru bersama pria yang dicintainya. Aku memperhatikannya dengan seksama, bukan karena iri, bukan karena marah, tapi karena aku ingin tahu satu hal sederhana, apakah dia benar-benar tidak tahu atau justru tahu segalanya. Saat ia menyadari perubahan sikap pria di sampingnya, senyumnya sedikit memudar. Ia menoleh, berbisik pelan, seolah menanyakan sesuatu yang tidak ingin didengar orang lain. Suamiku menjawab singkat, terlalu singkat, lalu kembali menatap ke depan. Tapi kegelisahannya tidak bisa disembunyikan lagi. Dari cara bahunya menegang, aku tahu percakapan kecil itu tidak menenangkannya. Pandangan pengantin wanita itu kemudian bergerak mengikuti arah tatapan suamiku. Dan ketika matanya akhirnya bertemu dengan mataku, udara di antara kami terasa berat. Tidak ada senyum basa-basi. Tidak ada ekspresi terkejut yang dramatis. Yang ada justru keheningan panjang, seperti dua orang yang sama-sama paham bahwa kebenaran sedang berdiri di tengah ruangan. Dari tatapannya, aku mengerti sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Dia tahu aku siapa. Dia tahu peranku dalam hidup pria itu. Tidak mungkin tidak. Tatapannya bukan tatapan asing. Itu tatapan seseorang yang sedang berhadapan dengan konsekuensi dari pilihan yang ia buat sendiri.
Ia menelan ludah, lalu berusaha kembali tersenyum ke arah tamu. Tapi senyum itu berbeda, lebih kaku, lebih berhati-hati. Seolah ia sadar bahwa sejak aku duduk di kursi itu, tidak ada lagi yang sepenuhnya aman. Aku tetap diam. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang berteriak menuntut haknya di tengah ruangan. Aku ingin mereka merasakan tekanan itu sendiri. Aku mulai mengingat potongan-potongan kecil dari masa lalu. Cara suamiku sering menyebut nama perempuan itu dengan santai. Cara ia selalu tahu jadwal suamiku. Cara ia pernah datang ke rumah dan memanggilku dengan sopan. Seolah aku hanyalah bagian lain dari kehidupan pria itu yang harus ia hadapi dengan tenang. Saat itu aku tidak curiga. Aku memilih percaya. Kini, berdiri di hadapanku sebagai pengantin. Semua potongan itu menyatu dengan cara yang menyakitkan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah kebohongan yang dirawat perlahan dengan kesadaran penuh. Aku duduk tetap di tempatku, membiarkan waktu berjalan. Aku ingin melihat siapa di antara mereka yang akan lebih dulu runtuh. Dan saat pembawa acara kembali mengambil mikrofon, aku tahu satu hal. Babak berikutnya tidak akan lagi tentang tatapan dan bisikan, karena sesuatu di ruangan ini sudah bergeser. Dan mereka semua merasakannya. Prosesi berusaha dilanjutkan, tapi ritmenya tidak pernah kembali seperti semula. Pembawa acara berbicara dengan suara yang sedikit lebih cepat, seolah ingin menutup sesuatu yang tak terlihat. Musik kembali diputar, namun terdengar sumbang di telingaku. Senyum-senyum yang muncul di wajah para tamu tampak dipaksakan, seperti topeng yang mulai retak. Aku tetap duduk, tidak bergerak, tidak menunduk, tidak pula menatap siapapun secara khusus. Aku hanya ada di sana, dan entah kenapa keberadaanku yang diam itu terasa lebih mengganggu daripada teriakan. Beberapa pasang mata mulai melirik ke arahku. Ada yang menatap sekilas lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Ada yang menoleh 2 kali, seolah mencoba memastikan sesuatu. Aku bisa merasakan kegelisahan itu menyebar perlahan, seperti bisikan yang tidak diucapkan. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Dan keheningan kecil di antara nada musik itu terasa semakin berat. Suamiku mencoba kembali ke perannya. Ia berdiri lebih tegak, tersenyum lagi, bahkan sempat tertawa kecil ketika pembawa acara melontarkan candaan ringan. Tapi tawanya tidak sampai ke mata. Setiap beberapa detik, pandangannya kembali melirik ke arahku, cepat dan gelisah. Aku tahu, di kepalanya ada pertanyaan yang terus berputar. Apakah aku akan berdiri? Apakah aku akan bicara? Atau apakah aku akan melakukan sesuatu yang membuat semuanya runtuh? Pengantin wanita di sampingnya mulai kehilangan ketenangan. Tangannya yang tadi terlipat rapi kini beberapa kali meremas kain gaunnya. Ia menarik napas lebih sering dan senyumnya semakin tipis. Ia menoleh ke arah suamiku, berbisik lagi, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. Suamiku mengangguk, tapi aku bisa melihat dari wajahnya bahwa ia tidak punya jawaban. Aku menyadari sesuatu di saat itu. Mereka tidak takut pada apa yang kulakukan. Mereka takut pada apa yang mungkin kulakukan. Dan ketakutan itu, tanpa satu kata pun dariku, sudah cukup untuk mengguncang segalanya. Aku tetap diam. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menunggu, seperti aku dulu menunggu kejujuran yang tak pernah datang. Aku ingin mereka berada di posisi di mana setiap detik terasa lebih lama dari seharusnya. Pembawa acara berhenti sejenak, lalu mencoba melanjutkan prosesi berikutnya. Tapi ada jeda yang terlalu panjang sebelum kata berikutnya keluar. Jeda yang tidak ada di susunan acara. Jeda yang lahir dari kegelisahan. Dan di jeda itulah aku tahu, waktu mereka hampir habis. Karena semakin lama aku diam, semakin jelas bahwa kebohongan ini tidak akan bertahan lama. Sesuatu akan terjadi, bukan karena aku berteriak, bukan karena aku menuntut, tapi karena keheningan ini sudah cukup untuk membuat semuanya goyah. Dan aku masih belum berdiri. Aku akhirnya berdiri, bukan dengan tergesa,
bukan dengan gerakan dramatis. Aku berdiri seperti seseorang yang hanya ingin berpindah tempat. Kursi di belakangku berdecit pelan saat kakiku melangkah ke lorong. Tidak ada yang langsung bereaksi. Beberapa tamu bahkan mengira aku hanya ingin ke toilet. Aku melangkah satu langkah, lalu satu lagi. Dan di setiap langkah itu, aku bisa merasakan nafas suamiku semakin tidak teratur. Aku tidak memanggil namanya. Aku tidak mengangkat suara. Aku bahkan tidak menatapnya. Aku hanya berhenti di posisi yang cukup terlihat oleh banyak orang. Cukup dekat untuk dikenali, cukup jauh untuk tidak dianggap mengganggu. Aku mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilku. Gerakan sederhana yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi benda itu membuat wajahnya berubah total. Aku memegang buku nikahku. Tidak kuangkat tinggi-tinggi, tidak kutunjukkan ke arah tamu. Aku hanya memegangnya dengan kedua tangan, seperti seseorang memegang sesuatu yang terlalu lama disembunyikan. Warnanya sudah sedikit pudar, sudutnya tidak lagi rapi. Bukan benda baru, bukan benda yang dipersiapkan untuk hari ini, tapi benda itu nyata. Suamiku membeku, benar-benar berhenti bergerak. Pembawa acara terdiam di tengah kalimatnya. Musik berhenti begitu saja, bukan karena aba-aba, tapi karena ada seseorang yang lupa menekan tombol play. Beberapa tamu mulai berdiri. Ada yang menoleh ke arahku, lalu ke altar, lalu kembali menatapku. Suasana berubah dalam hitungan detik. Aku tetap diam. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Pengantin wanita di sampingnya menatap benda di tanganku dengan mata membesar. Tangannya yang tadi menggenggam bunga kini gemetar. Ia menoleh ke arah suamiku, menunggu penjelasan yang tidak pernah datang. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Seseorang dari barisan depan berbisik pelan. Terlalu pelan untuk kudengar, tapi cukup keras untuk mengganggu keheningan. Bisikan itu menjalar cepat. Wajah-wajah mulai berubah. Senyum menghilang, raut kebingungan muncul satu persatu. Aku akhirnya bicara. Suaraku rendah, tenang, tidak gemetar. Aku tidak datang untuk menghentikan apapun, kataku pelan. Aku hanya ingin memastikan semua orang tahu apa yang sedang dirayakan. Tidak ada teriakan setelah itu. Tidak ada drama berlebihan. Hanya keheningan panjang yang menelan seluruh ruangan. Dan di tengah keheningan itu, semua orang mulai mengerti. Pernikahan ini tidak terhenti karena aku datang. Ia terhenti karena kebenaran akhirnya berdiri di tempat yang tidak bisa lagi diabaikan. Dan aku tahu, setelah detik itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Keheningan itu akhirnya pecah, bukan oleh teriakan, melainkan oleh suara-suara kecil yang saling bertabrakan. Bisikan berubah menjadi gumaman. Gumaman berubah menjadi pertanyaan. Tidak ada yang tahu harus bertanya kepada siapa lebih dulu. Tapi semua orang ingin tahu satu hal yang sama. Apa maksudnya ini? Pertanyaan itu melayang di udara. Diulang oleh banyak mulut dengan nada berbeda. Ada yang terdengar marah, ada yang bingung. Ada pula yang mencoba tetap tenang. Suamiku masih berdiri di tempatnya, kaku seperti patung. Wajahnya pucat, matanya tidak fokus. Ia membuka mulut beberapa kali, lalu menutupnya lagi. Seolah setiap jawaban yang mungkin keluar terasa salah. Orang tua dari kedua belah pihak mulai bergerak. Wajah yang tadinya penuh kebanggaan kini berubah tegang. Ada yang mendekat ke altar, ada yang menarik tangan pengantin wanita. Ada pula yang menatapku dengan pandangan penuh tanya. Aku bisa merasakan tekanan itu datang dari segala arah. Tapi aku tetap berdiri di tempatku. Aku tidak mundur. Aku juga tidak maju. Pengantin wanita akhirnya berbicara. Suaranya bergetar. Ia tidak bertanya kepadaku. Ia menatap suamiku, menunggu penjelasan yang seharusnya sudah lama ia terima. Ini maksudnya apa? Katanya pelan, hampir seperti permohonan. Tapi tidak ada jawaban. Suamiku hanya menunduk, dan di momen itu semua orang tahu kebohongan ini terlalu besar untuk dibela.
Tangis mulai terdengar. Bukan tangisku, bukan teriakanku, tapi tangis orang-orang yang merasa dipermalukan oleh kenyataan. Ada kemarahan yang meledak tanpa arah. Ada tudingan yang dilemparkan ke sana kemari. Namun di tengah semua kekacauan itu, aku justru merasa sunyi. Seolah aku berdiri di luar lingkaran, menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku akhirnya bicara lagi. Kali ini bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku mengatakan bahwa aku tidak datang untuk merebut apapun. Aku datang karena aku lelah menyimpan kebenaran sendirian. Kalimat itu tidak panjang, tidak menggurui, tapi cukup untuk membuat beberapa orang terdiam. Pembawa acara perlahan menurunkan mikrofonnya. Tidak ada yang memintanya, tapi semua orang tahu acara ini tidak bisa dilanjutkan. Musik tidak kembali diputar. Dekorasi yang indah itu mendadak terasa kosong, seperti panggung tanpa cerita. Suamiku akhirnya melangkah turun dari altar. Langkahnya goyah. Ia mendekat ke arahku, lalu berhenti di tengah jalan, seolah ragu apakah ia masih punya hak untuk berbicara. Aku menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak ingin mendengar alasan yang terlambat. Dan di saat itulah aku sadar, pernikahan ini benar-benar telah berakhir. Bukan karena aku berdiri, bukan karena aku berbicara, tapi karena kebohongan yang mereka bangun runtuh oleh beratnya sendiri. Dan reruntuhan itu menimpa semua orang, tanpa kecuali. Gedung pernikahan itu perlahan kosong, seperti panggung yang ditinggalkan penontonnya satu persatu. Kursi-kursi kembali sunyi. Musik tidak pernah diputar lagi. Dekorasi yang tadi tampak megah kini terasa berlebihan, bahkan menyakitkan untuk dilihat. Aku berdiri beberapa saat tanpa tahu harus kemana. Tidak ada yang menghampiriku, tidak ada yang berani bertanya. Semua orang membawa pulang versinya masing-masing tentang kebenaran hari itu. Aku keluar tanpa diantar. Angin sore menyentuh wajahku, dingin dan menenangkan sekaligus. Untuk pertama kalinya sejak datang, napasku terasa lebih ringan. Bukan karena semuanya selesai, justru karena akhirnya aku tidak lagi menyembunyikan apapun. Di parkiran, aku duduk sejenak di dalam mobil, memegang setir tanpa menyalakan mesin. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan yang selama ini kutahan. Pesan mulai masuk satu persatu. Ada yang meminta penjelasan, ada yang memintaku bersabar, ada juga yang menyalahkanku karena dianggap terlalu berani datang. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Aku sadar tidak semua orang ingin kebenaran. Sebagian hanya ingin kenyamanan kembali. Dan aku tidak bisa memberi itu. Suamiku mencoba menghubungi. Berkali-kali, panggilan tak terjawab berubah menjadi pesan panjang yang penuh penyesalan. Ia menulis tentang cinta, tentang kesalahan, tentang niat memperbaiki segalanya. Aku berhenti membaca di tengah kalimat. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku akhirnya mengerti. Penyesalan yang datang setelah kebenaran terbongkar seringkali terlambat untuk mengubah apapun. Di rumah, aku membereskan beberapa barang kecil. Bukan pindah, bukan mengusir, hanya memisahkan. Foto-foto lama kuturunkan dari dinding. Benda-benda yang dulu bermakna, kini terasa asing. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada hari-hari ketika aku memilih diam, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu, menatap kosong, membiarkan perasaan datang dan pergi tanpa kuhalangi. Aku menangis, tapi tidak lama. Tangisku berbeda, lebih pelan, lebih jujur. Aku tidak lagi bertanya kenapa aku. Aku bertanya apa yang ingin kulakukan setelah ini. Pertanyaan itu terasa menakutkan, tapi juga memberi harapan kecil. Untuk pertama kalinya, masa depanku tidak lagi bergantung pada pilihan orang lain. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk dari jendela dengan lembut. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan. Keheningan itu terasa menenangkan. Aku membuat keputusan kecil. Aku akan berjalan maju, satu hari, satu langkah, tanpa ribut, tanpa pengumuman. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dan di titik itulah, aku menyadari akhir dari pernikahan itu bukanlah kehancuranku.
Itu adalah awal dari keberanianku untuk hidup jujur pada diriku sendiri. Waktu tidak membuat segalanya langsung terasa ringan. Ada hari-hari ketika aku bangun dengan perasaan kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu tapi belum tahu apa. Bukan lagi marah, bukan lagi sedih yang meledak, hanya hening yang panjang. Namun di dalam keheningan itu, ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi berbohong pada diriku sendiri. Aku tidak mencoba memperbaiki apa yang sudah runtuh. Aku juga tidak mencari penjelasan tambahan. Aku berhenti mengulang-ulang pertanyaan yang tidak akan memberiku jawaban baru. Untuk pertama kalinya, aku menerima bahwa tidak semua cerita perlu ditutup dengan penyesalan atau pengakuan. Beberapa cukup diakhiri dengan keberanian untuk berhenti. Aku mengingat kembali hari di gedung pernikahan itu. Bukan dengan gemetar, tapi dengan jarak. Seperti seseorang yang akhirnya bisa melihat lukanya sendiri tanpa ingin menutupinya lagi. Aku datang tanpa ribut. Aku berdiri tanpa berteriak. Dan aku pergi tanpa membawa apapun selain diriku sendiri. Ternyata itu sudah cukup. Aku mulai menjalani hari-hari dengan cara yang berbeda. Lebih pelan, lebih jujur. Aku tidak lagi menunggu pesan yang tidak pernah datang tepat waktu. Aku tidak lagi berharap pada perubahan yang selalu dijanjikan, tapi tidak pernah benar-benar terjadi. Aku berhenti menjelaskan diriku kepada orang-orang yang tidak pernah ingin mengerti. Ada saat-saat ketika kesepian datang tiba-tiba. Tapi kesepian itu berbeda. Ia tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Ia terasa lebih jujur daripada kebersamaan yang dibangun di atas kebohongan. Aku belajar bahwa sendirian tidak selalu berarti ditinggalkan. Kadang, itu berarti akhirnya bebas. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak menakutkan. Aku tidak lagi melangkah dengan beban untuk menyenangkan siapapun. Aku melangkah dengan kesadaran bahwa apapun yang akan datang, aku tidak akan menghilang demi menjaganya. Hari itu, aku datang tanpa ribut ke pernikahan suamiku. Dan hari itu juga, aku pergi tanpa ribut dari hidup yang tidak lagi jujur padaku. Dan di sanalah, tanpa sorotan dan tanpa suara, aku akhirnya memilih diriku sendiri. Setiap orang memiliki cara bertahan yang berbeda. Ada yang bersuara, ada yang memilih diam. Dan tidak semua orang yang diam itu lemah. Terkadang, diam adalah bentuk keberanian terakhir ketika semua kata sudah kehilangan maknanya. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling salah atau siapa yang paling terluka. Ini tentang pilihan-pilihan sunyi yang seringkali tidak terlihat, tapi menentukan arah hidup seseorang. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan. Namun, kita selalu punya pilihan tentang bagaimana kita menjaga diri sendiri. Bertahan memang terlihat mulia, tapi tidak semua yang bertahan sedang memperjuangkan cinta. Ada yang hanya menunda luka, dan pergi tidak selalu berarti menyerah. Kadang, itu adalah satu-satunya cara untuk tetap utuh. Jika kamu yang mendengarkan cerita ini pernah berada di posisi yang sama, merasa harus diam demi menjaga keadaan, ingatlah bahwa hidupmu juga layak untuk jujur. Kamu tidak berlebihan karena merasa lelah, kamu tidak egois karena memilih dirimu sendiri. Setiap langkah kecil untuk menghargai diri adalah bentuk keberanian. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bertahan sampai akhir cerita ini. Jika kisah-kisah seperti ini terasa dekat dan berarti bagimu, kamu bisa mendukung channel Kisah Janji Retak dengan menekan tombol subscribe. Di sini, kita akan terus berbagi cerita nyata, bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling menguatkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.